Sekarang waktunya kita bersinar, menyatakan kebesaran namanya. Tuhan dahsyat dan perkasa, tiada bandingannya. Keselamatan seperti sungai, penuhi bangsa-bangsa. Bersorak karena Tuhan bekerja di dalam kita. Bangsa-bangsa memuji Dia, bangsa-bangsa menyembah Dia. Bersorak karena Tuhan bekerja di dalam kita. Surga bumi tinggikan Dia, surga bumi agungkan Dia selama-lamanya. Bersorak karena Tuhan bekerja di dalam kita. Bangsa-bangsa memuji Dia, bangsa-bangsa menyembah Dia. Bersorak karena Tuhan bekerja di dalam kita. Surga bumi tinggikan Dia, surga bumi agungkan Dia selama-lamanya. Selama-lamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Puji Tuhan bahwa pada hari ini, pada minggu ini, Tuhan sudah membawa kita pada bulan kelima di tahun ini. Mungkin kondisinya berbeda, situasinya berbeda, tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan yang kita sembah tidak berbeda. Amin. Amin. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita ada di rumah pada hari ini dan kita juga beribadah di rumah. Dan saya bersyukur bahwa setiap hari Minggu akan ada pujian-pujian di rumah-rumah. Ini merupakan minggu ke-7 kita online beribadah. Secara fisik kita tidak bertemu, tapi secara roh kita menyatu. Dan saya rindu Bapak Ibu yang ada di rumah. Selama masa stay at home, tinggal di rumah, kita tidak melewatkan momen yang Tuhan mau kerjakan bagi setiap keluarga demi keluarga. Ada mesbah keluarga yang dibangun setiap hari. Ada pemulihan dalam keluarga. Hati anak-anak berbalik kepada bapaknya, hati bapak berbalik kepada anaknya. Bapak boleh melayani ibu, ibu boleh melayani bapak. Orang tua boleh melayani anak-anak. Dalam kebersamaan boleh melakukan aktivitas dalam satu tempat. Kita mau bersama-sama ada kesehatian di antara keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini. Dan ketika kita bersama-sama spending waktu bersama-sama dengan keluarga kita, kesehatian itu makin nyata. Perbedaan yang besar bisa diperkecil, perbedaan yang kecil bisa dihilangkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Amin. Amin. Apapun di depan mata kita mungkin itu tidak boleh mempengaruhi iman kita. Amin. Mari bersyukur pada pagi hari ini. Saya ajak Bapak, Ibu dan adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sudah siap? Yes. Oke, saya minta Bapak, Ibu, adik-adik semuanya boleh angkat tangannya, dua-duanya tinggi-tinggi. Kita mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, mari angkat tangan kita kepada Dia. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Selamanya kuasanya, Engkau baik Tuhan. Kasih setia, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih Mari setiap rumah-rumah katakan bersyukur. Yang di rumah, mari puji Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Rahmat-Mu baru setiap hari. Amin Tuhan. Mari bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh oh. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Itu yang kami banggakan Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman-Mu tetap sama, tidak berubah dulu bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih kalau kami boleh menaruh kepercayaan kami kepada Engkau, menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami tidak melihat keadaan kami pada saat ini Tuhan. Walaupun mata kami tidak melihat, hati kami tidak merasa, tapi kami percaya bahwa Allah kami tetap bekerja, tidak berhenti bekerja, terus-menerus mengerjakan suatu perkara yang luar biasa bagi setiap keluarga-keluarga, bagi kota kami, bagi negeri kami. Ketua pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu tempat perlindungan yang aman hanya di dalam hadirat-Mu. Ketua pada pagi hari ini Tuhan, itu yang kami cari, itu yang kami mau dapatkan, itu yang mau kami temukan ketika kami datang menyembah kepada Tuhan di rumah-rumah. Maka kami semuanya boleh menemukan dan mendapatkan Engkau, penghibur sejati untuk setiap kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah awan kemuliaan-Mu memenuhi rumah demi rumah ya Tuhan, menjamah setiap umat Engkau yang saat ini beribadah bersama-sama di rumah-rumah. Kami rindukan ada kebangkitan, kami rindukan ada pemulihan, kami rindukan ada suatu perkara yang luar biasa yang boleh dialami oleh keluarga demi keluarga. Semuanya boleh mengalami jamahan-Mu. Bekerjalah Engkau ya Roh Kudus, bekerjalah Engkau ya Roh Kudus, bekerjalah Engkau ya Roh Kudus. Biarlah pujian kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Amin. Ku rindukan hadirat-Mu, Penuhilah setiap hati yang lapar dan haus. memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, Penuhilah setiap hati.
memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati kemuliaan-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Curahkan Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat keluarga-keluarga yang ada di rumah, bukalah kedua tanganmu kepada Tuhan sebagai tanda engkau membawa persembahan yang terbaik kepada Dia. Jangan pikirkan kondisimu saat ini, jangan pikirkan keadaanmu saat ini, tapi mari pandang kepada Tuhan. Persembahkan pujian yang terbaik, persembahkan penyembahan yang terbaik pada pagi hari ini, karena Dia Allah yang berdaulat atas hidup setiap umatnya. Untuk pagi hari ini kami bawa persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkenanlah Engkau Tuhan dengan persembahan umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau datang kepada Engkau, Allah yang kudus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau. Kudus, kuduslah Engkau. Kudus, kuduslah Engkau. Kuduskanlah setiap umat-Mu Tuhan, karena tanpa kekudusan kami tidak bisa menghampiri Tuhan. Kuduskanlah setiap kami Tuhan, bawa kami menikmati kelegaan di hadirat-Mu.
kudus Tuhan. Bapa, ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau di pagi ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami ketika kami di rumah pun, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hati kami diajar oleh kebenaran firman, hidup kami dikuatkan oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Oh, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar hanya nama Yesus yang ditinggikan, dipermuliakan. Berikan juga kami hati yang haus, hati yang rindu, hati seorang murid yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan dengan antusias, dan mau berubah dan mau mengalami seluruh kebenaran firman-Mu dengan segenap hati. Kami serahkan pemberitaan firman di pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, di pagi ini kita akan beribadah. Dalam ibadah ini kita punya tema yang luar biasa, yaitu The Power of Integrity. Bukan bicara tentang integritas saja, tetapi ada hasil atau kuasa yang luar biasa ketika kita anak-anak Tuhan menjaga integritas, menjaga kekudusan kita, menjadi pribadi-pribadi yang orangnya, sikapnya, perbuatannya, semuanya adalah apa yang di dalam dan di luar itu sama. Dia tidak berbeda dengan di dalam dan di luar. Dan bahkan mau pagi, mau siang, mau malam, orangnya adalah orang yang sama, tetapi juga sikapnya juga sama. Dia tidak berbeda, bahkan mohon maaf dikatakan dia tidak munafik. Kenapa? Karena dia tampil apa adanya. Dia bisa berkata A, ya sampai kapanpun selama hidupnya dia bisa tetap menjaga untuk berkata ya A. Artinya seorang yang berintegritas dikatakan oleh firman Tuhan. Amsal 19 ayat 1 katakan begini. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Saudaraku, bayangkan dikatakan di sini, lebih baik seorang yang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang bibirnya serong bibirnya lagi bebal. Orang miskin, kadang orang melihat kan penampilan, melihat dari luar. Terkadang kita dalam kehidupan seringkali terpesona dengan apa yang dilihat di luar, padahal aslinya tidak seperti itu. Begitu mudahnya orang sekarang bahkan mengelola namanya penampilan luar, image. Image-nya itu dijaga sedemikian rupa supaya dapat rating, supaya dapat penilaian yang positif, bahkan cenderung naik, semakin berkesan di hadapan orang. Yang Tuhan cari bukan yang itu. Itu sesuatu yang palsu, yang dibuat atau bahkan diatur sedemikian rupa. Yang Tuhan mau adalah satu yang original hati kita. Hatinya bukan dilihat dari tampilan luarnya saja, tapi memang dia seperti itu adanya. Integritas itu berkenaan dengan jati diri. Jati diri siapa saya? Berbicara tentang kesejatian. Sesuatu yang sejati tidak dilahirkan dari kemunafikan atau kepura-purnaan, tetapi original hidup kita. Yesus pernah mengatakan bahwa dia bahkan mengatakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, dikatakan mereka itu seperti seumpama seperti kubur yang dilebur putih, kuburan yang dilebur putih, kuburan luarnya bagus, dalamnya mayat, saudaraku. Kelihatannya keren, luar biasa, tetapi sesungguhnya hatinya di dalamnya tidak mencerminkan apa yang di dalam. Di luarnya tampak putih bersih, namun di dalamnya penuh dengan tulang belulang, dengan kebusukan. Dan saya percaya pernyataan Tuhan Yesus ini sangat menusuk ya. Karena memang Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Tuhan senang dengan umat Tuhan yang ada apa adanya dirinya. Apa adanya, gak pura-pura. Dia menunjukkan dirinya dengan tulus. Satu keberanian dan keteguhan untuk menyatakan ini diri saya. Dengan jujur, tanpa kepalsuan, gak manipulasi. Artinya hidupnya sinkron, harmoni. Harmoni dalam dirinya itu gak lain di bibir, lain di hati. Itu kata zaman dulu, itu ada lagu lama itu, memang lidah tak bertulang.
lain di bibir, lain di hati. Ngomongnya baik, tetapi di belakangnya dia ngomongnya lain. Di depannya dia memuji-muji, bahkan menyanjung-nyanjung. Tapi di belakangnya bahkan dia mencemooh. Tuhan tidak suka yang itu. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau namanya satu rekayasa atau kepalsuan yang dibangun, yaitu citra diri yang di luar. Tapi Tuhan mau adalah biarlah setiap kita boleh menjadi umat Tuhan yang bersih kelakuannya. Bersih kelakuannya, yaitu perbuatan, perkataan, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu bersih. Saudaraku, berpikir bahwa integritas itu hanya bicara tentang satu kejujuran saja, atau itu hanya sekedar ilmu pengetahuan. Padahal yang sebenarnya kita mengerti, integritas itu adalah hidup dalam keselarasan, hidup dalam prinsip keselarasan yang dimulai dari roh kita bersama roh Allah yang menguasai pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita. Dari situ terlihat kita adalah orang yang komitmen. Ya komitmen, loyal, setia, tanggung jawab, nggak lempar tanggung jawab. Bikin kesalahan, oh itu salah si itu. Itu tabiat dosa seperti Hawa. Gara-gara ular itu, gara-gara siapa lagi, saudaraku? Orang yang tidak berintegritas, dia tidak bertanggung jawab. Bahkan dia lempar tanggung jawab. Dan dia bukan orang yang bisa dipercaya. Sebentar begini, sebentar begitu. Tidak jujur, tidak setia. Bahkan saudaraku, ya ini nggak konsisten. Dia tidak menjaga konsisten untuk terus. Inilah saya mempertahankan dirinya. Jangan saudaraku, orang nggak konsisten itu begini nih. Ketemu si A, ceritanya A. Ceritanya, oh baik-baik. Begitu ke si B, ceritanya langsung ceritanya lain lagi. Cerita ke si A, ngejelek-jelekin si B. Cerita ke si B, jelekin si A. Nggak konsisten, saudaraku. Hidupnya tidak konsisten, dibangun dengan ketidakkonsistenan. Hidupnya dolak-dalik, penuh dengan kebohongan, kepalsuan. Saudaraku, ini adalah gambaran dari orang yang tidak menguasai diri. Orang yang berintegritas, dia bisa menguasai dirinya. Dia disiplin dirinya. Dan yang luar biasa lagi, orang yang berintegritas adalah orang yang hidupnya berkualitas. Orang boleh menikmati hidupnya, buah kehidupannya. Semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin baik, semakin luar biasa, semakin berkenan. Istri-istri semakin disayang suami, suami-suami semakin menjadi idola bagi anak dan istrinya. Setiap kita menjadi kesukaan bagi banyak orang, karena hidupnya berkualitas. Hidupnya dibangun bukan karena sesuatu yang dibangun di luar, karena image yang dibangun sedemikian rupa, pura-puraan. Tetapi original dari dalam dirinya. Karena apa, saudaraku? Karena dia mengerti dia adalah anak Tuhan. Apalagi di tengah-tengah situasi hari-hari ini, saudaraku, kita perlu belajar bahwa bagaimana supaya kekuatan integritas itu terbangun dalam diri kita. Saya pelajari ada 3 hal dikatakan dalam 1 Korintus 3. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 10. Dikatakan begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudaraku, kita boleh melihat bahwa integritas itu harus dibangun. Tetapi dalam membangun itu diperlukan satu kepastian bahwa pasti setiap kita kan membangun. Membangun supaya semakin berkarakter, semakin berhasil, semakin luar biasa lagi. Nah, dikatakan saudara, poin yang pertama dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Bapak Ibu sudah bisa lanjutkan membaca di rumah. Dikatakan yang pertama adalah bagaimana setiap kita untuk memiliki satu integritas yang berkualitas. Yang pertama adalah mari letakkan dasar hidup kita kepada Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dasar segala sesuatu adalah Kristus. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat di ayat tadi,
Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Memperhatikan itu penting. Karena apa, saudaraku? Karena seringkali kita membangun dasar kepercayaan diri kita, integritas diri kita. Apa kata orang? Membangun segala sesuatu. Apa kata mungkin tetangga atau bahkan kesimpulan kita yang salah. Tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Mari di pagi ini kita belajar bahwa apa kata Tuhan tentang saya itu jauh lebih penting daripada apa kata orang. Yang penting kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatu karena Tuhan. Karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena kita mau berkenan kepada Tuhan. Karena kita mau melayani Tuhan. Karena kita mengucap syukur, berterima kasih bahwa hidup kita yang dahulu yang sudah harusnya mati. Tapi karena Yesus telah mati bagi kita. Kita diselamatkan, dibaharui, dijadikan baru dalam Kristus. Itulah menjadi dasar segala sesuatu untuk kita melakukan. Ketika kita punya dasar yang teguh bahwa saya melakukan ini, saya beribadah karena Tuhan, maka situasi apapun tidak bisa menggoncangkan kita. Sesulit apapun keuangan kita, sesulit apapun keadaan kita, itu tidak menggoncangkan iman kita. Kita terus percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup, bahwa Tuhan yang membuat kita tetap tegak berdiri. Karena Tuhan yang membuat kita terus berjalan dalam iman, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak takut. Ada apa, saudaraku? Karena kita tahu Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia yang pelihara. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dasar dari segala sesuatu yang kita inginkan, yaitu karena Kristus. Itulah iman, pengharapan iman kita. Dasar ini penting, saudaraku. Karena tanpa itu, maka kita akan mencoba menambahkan. Seperti kita merasa hebat kalau sudah punya uang banyak. Kita merasa hidup kita berhasil kalau punya harta banyak. Padahal bukan itu namanya kebahagiaan yang sejati. Tuhan mau dasar dari segala sesuatunya adalah karena Tuhan. Dan poin yang kedua dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 10 tadi. Dikatakan dalam ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak, akan teruji, akan terlihat. Apakah mereka masih berpikir atau masih merasa bahwa dia melakukan segala sesuatu karena arah takut ditolak. Jadi dia pura-pura, dia penuh dengan dia tidak bisa tampil apa adanya. Atau dia takut dihakimi oleh karena masih bergumul dengan sikap yang perfeksionis dalam diri dia. Dia merasa bahwa semuanya harus diatur, semua harus dibuat rapi, bahkan cenderung menghakimi diri sendiri, bahkan orang lain. Atau mungkin masih merasa takut gagal oleh karena dia takut dihakimi, takut bahkan gak berani, gak punya semangat, gak mau mencoba sesuatu karena terlalu takut dengan kegagalan. Dan yang luar biasa lagi merasa bahkan malu, saudaraku. Setiap pekerjaan orang masing-masing akan nampak. Kalau kita mengerti integritas, kalau kita mendasarkan integritas hidup kita karena Tuhan, maka kita tidak lagi takut, tidak lagi mengalami semua rasa dihakimi atau takut gagal atau malu itu, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Yang poin yang kedua itu dikatakan membangun hidup dengan kemurnian. Kemurnian. Oleh karena apa? Yesus mengatakan bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita dibersihkan karena firman, telah bersih karena firman. Makanya kita harus hati-hati, saudaraku, dengan kondisi zaman sekarang. Begitu banyaknya pengajaran-pengajaran yang bisa membuat kita goyah, membuat kita bisa terombang-ambing, bahkan mungkin ini yang mana yang benar, ini yang betul atau yang sana. Apalagi diiringi dengan perdebatan-perdebatan yang
hamba-hamba Tuhan besar membuat kita ini bagaimana ini? Karena itu kita mau kembali kepada firman. Miliki hidup, bangunlah hidup kita dengan kemurnian dan kekudusan. Kemurnian dan kekudusan karena apa dikatakan? Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara, itu akan kelihatan. Dan itu akan teruji ketika ada api. Api pencobaan, api masalah, api satu tuntutan. Mungkin karena situasi, sesuatu yang dibangun, integritas dibangun dengan jerami. Rumput kering, itu sebentar saja karena api habis, saudaraku. Kalau dibangun dengan kayu, ya masih agak lebih lama. Dan juga di batu permata, ya akan terjadi dipecah-pecah segala macam. Dan kalaupun ternyata sudah jadi perak pun, diuji, terlihat memang sudah murni. Perak itu begitu, saudaraku, ketika dimurnikan, maka dia seperti cermin yang terlihat. Jadi kalau kita melihatnya, maka wajah kita terlihat. Seringkali kita mungkin puas bahwa saya sudah berintegritas kalau saya sudah mencerminkan. Orang boleh melihat kasih saya, hidup saya semakin mirip-mirip atau semakin seperti Kristus. Tuhan gak mau sampai di situ, saudaraku. Tuhan mau agar kita lebih lagi menjadi emas, murni, daya tahannya, bahkan daya leburnya, titik leburnya semakin tinggi. Dia murni hati, semakin murni bahkan yang luar biasa lagi, saudaraku. Kemurniannya ini membuat dia semakin bernilai tinggi. Dia tidak lagi menjadi sesuatu yang mengambil untuk dirinya dan dia tidak habis, saudaraku. Emas ini semakin dibakar, dia semakin murni dan hasilnya, nilainya semakin tinggi. Dan juga dia kalau dalam listrik itu penghantar arus yang sangat maksimal. Saudaraku, dia tidak mencuri, tidak mengambil untuk dirinya. Dia menjadi saluran berkat kalau itu adalah kita anak Tuhan. Kita menyalurkan berkat tanpa berpikir untuk diri kita sendiri. Itulah orang-orang yang berintegritas. Dia tidak mengambil untuk dirinya, tetapi dia hanya mencerminkan, dia hanya menunjukkan bahwa dalam diri dia ada Kristus. Dan orang boleh melihat nyata kemuliaan Kristus nyata dalam kehidupannya. Kita harus bertumbuh terus, saudaraku. Semakin hari semakin murni, semakin hari semakin terlihat hidupnya semakin memuliakan Tuhan. Karena iman kita itu enggak hanya sekedar diucapkan. Karena firman Tuhan katakan, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Hidupnya, perangainya, kelakuannya semakin baik. Tambahkan kepada kebajikanmu pengetahuan dalam segala hal, saudaraku. Pengetahuan tentang firman, pengetahuan tentang beretika, pengetahuan tentang keterampilan, pengetahuan tentang berbagai macam hal. Supaya kita jangan seperti orang yang gak tahu apa-apa. Tapi orang yang penuh hikmat karena ditambahkan pengetahuan. Dan bukan hanya itu, tambahkan penguasaan diri. Karena dia semakin berpengetahuan, dia tidak menjadi sombong. Dia semakin bisa menguasai dirinya. Dan bukan hanya di situ, saudaraku. Kita menambahkan ketekunan. Tekun. Karena orang yang berintegritas itu orang yang tekun, saudaraku. Orang yang tekun, dia terus menjaga, dimurnikan. Bahkan yang lebih lagi dikatakan dia harus menambahkan kepada imannya itu kesalehan. Saleh, itu orang yang berintegritas, saudaraku. Hidupnya saleh. Enggak pura-pura. Dia orang yang berdoa, orang yang diurapi. Memang terlihat orang yang berdoa, perbuatan perkataannya itu kelihatan, saudaraku. Karena hidupnya saleh. Dan ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Kasihnya tulus, mengasihi tanpa syarat, bahkan mengasihi semua orang. Kalau dikatakan oleh firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah orang yang berintegritas. Murni hatinya, murni hidupnya, dasar hidupnya dibangun dalam Kristus. Dan ketika dibangun dengan dasar Kristus, kemurnian, kekudusan
semakin nyata, semakin terlihat dalam hidup dia. Dan poin yang ketiga adalah 1 Korintus 3 ayat yang ke-13 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan akan menyatakannya. Setiap kita pasti punya hari Tuhan. Hari Tuhan untuk diuji. Hari Tuhan untuk dinyatakan bahwa apakah kita orang yang berintegritas atau tidak. Dikatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Diuji, dibakar, saudaraku. Seringkali kita kan gak mau masuk kepada pemurnian. Seringkali kita kalau ada masalah bukan menyelesaikan, malah lari. Melari dari tanggung jawab. Bahkan mungkin ada yang berpikir kalau dia sedang mengalami kesusahan, ya menyalahkan orang lain. Itu seperti zaman dulu, waktu zaman Hawa kan. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia salahin itu ular, saudaraku. Tabiat dosa. Tabiat dosa. Karena poin yang ketiga dikatakan, biarlah buah kita terus kelihatan. Walaupun dalam situasi yang susah, tetap berbuah. Walau di tengah-tengah kesusahan. Kenapa, saudaraku? Karena dia tahan uji. Dia tahan uji. Sesulit apapun dia tak bertanggung jawab. Bahkan dia rela berkorban untuk sesuatu. Kalau memang itu dia harus lakukan. Dia harus lakukan. Karena dia tahu, aku mau menerima resiko dari apa yang aku lakukan. Walaupun dalam kondisi kita merasa kita tidak salah. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam ketidakmengertian kita. Mari belajar jadi orang yang berintegritas. Terima segala sesuatu, baik atau buruk, hadapi dan bertanggung jawab, dan tetaplah berbuah. Buah apa, saudaraku? Kesabaran kita, kesalehan kita, hidup kita tetap terlihat terlihat seperti anak Tuhan. Memang anak Tuhan seperti Kristus. Jadi saudaraku, dikatakan dalam ayat tadi, ayat 14-nya, jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Ia akan mendapat upah. Itulah orang yang berintegritas. The power of integrity. Buahnya adalah terlihat dia dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Kita tidak mau yang seperti itu, saudaraku. Jangan sampai gosong dan hancur, tinggal abu. Tapi biarlah kita seperti emas yang murni tadi. Terlihat semakin murni, semakin rendah hati, semakin murah hati, semakin penuh dengan kebaikan dan sangat mengasihi, bahkan murah hati sekali mengasihi orang lain, saudaraku. Saudaraku, mari hasilkan buah pertobatan kita. Buah pertobatan terlihat dari buah karakter hidup kita. Semakin berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karakter itu yang membuat kita berhasil. Bukan prestasi, bukan harta, bukan tahta. Tapi yang membuat kita bisa tetap survive. Kita menjadi anak Tuhan yang dikenan oleh Tuhan. Karena karakter hidup kita tetap murni, tetap baik, excellent. Buah hidup kita terlihat semakin manis. Semua orang boleh menikmati buah hidup kita dengan cara apa? Saya suka ketemu dia. Saya sangat diberkati kalau ketemu saudaraku itu. Itulah buah kehidupan. Buah hidup kita boleh dinikmati oleh banyak orang. Dan buah iman kita adalah perkataan kita bukan perkataan yang negatif. Bukan perkataan hoax. Tapi perkataan-perkataan yang mengatakan firman Tuhan. Yang percaya kepada firman Tuhan. Kenapa, saudaraku? Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Kristus itu adalah teladan hidup kita. Kristus itu adalah idola kita. Kita mau seperti Yesus. Kita mau seperti Kristus. Yang hidup kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang berintegritas.
Karena the power of integrity itu mendatangkan upah, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pertolongan, mendatangkan jalan keluar atas masalah apapun yang saudara hadapi. Mari kita terus percaya. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau seperti Engkau Yesus Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudaraku, sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Kita mau menikmati kebaikan dan kasih Tuhan. Mari angkat dengan iman, angkat roti di tangan kananmu. Karena perjamuan ini bukan hanya sekedar kegiatan agamawi, tetapi perjamuan adalah satu ekaristi, yaitu ucapan syukur, satu koinonia persekutuan antara kita dengan Allah dan juga dengan sesama kita. Dan juga satu anamnesis, satu peringatan akan kematian kebangkitan Tuhan Yesus dan juga apostol Yesus, atau satu makanan yang sesungguhnya itu tubuh Kristus sendiri. Mari nikmati perjamuan dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minumlah dengan iman. Minum karena percaya. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus menguduskan, darah Yesus menyembuhkan seluruh kehidupan kita. Mari setiap kita boleh mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami dipulihkan, oleh kuasa darah-Mu disembuhkan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Oleh kuasa darah-Mu, Amin. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau memulihkan hidup kami, menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan.
Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk karya-Mu yang sempurna atas hidup kami. Lanjutkanlah Tuhan, lanjutkanlah karya-Mu yang sempurna sampai Kau mendapati kami setia. Kami boleh berintegritas oleh karena Engkau. Kami mendasarkan hidup kami karena Tuhan. Kami kuat oleh karena Tuhan. Kami kuat karena Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh membangun hidup kami dengan dasar kemurnian, kekudusan Tuhan. Kami terus berbuah karena kami ada di muka bumi ini untuk boleh menghasilkan buah-buah, buah karakter kami, buah kehidupan kami, dan buah iman kami itu boleh nyata menjadi satu kesaksian yang hidup untuk membawa orang boleh datang kepada Kristus, menjadi wujud kerajaan-Mu, menjadi wujud hidup kami ya, hidup yang menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan yang kami boleh nikmati hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu. Mari kedangkan tangan-Mu. Biarlah kasih sayang Bapa surgawi, kemenangan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus untuk menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan menyindir Engkau dengan berkat kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati keluar dan masuk-Mu, memberkati seluruh kehidupan-Mu, memberkati pekerjaan usaha dan studi-Mu. Diberkati Engkau dengan berlipat kali ganda. Dan berkat Tuhan menyertai Engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.